kardiovaskuler ya. IPPA kardiovaskuler kita nanti di sini di mata kuliah FTD nanti kita akan belajar mengenai kardiorespirasi dan vaskuler. Ini tidak lepas dari anatomi, fisiologi jantung dan paru, begitu ya. Anatomi dan fisiologi paru dan jantung nanti mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Dewi. Jadi di sini nanti saya lebih banyak di prakteknya. Untuk teori itu adalah Dr. Dewi, ya saya di prakteknya. Begitu. Nanti di sini pada kardiovaskuler nanti kita juga akan belajar mengenai penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan pada jantung dan pada paru. Begitu ya. Yang terdiri dari ada jantung koroner, begitu ya, intermittent claudication, varises dan lain sebagainya. Untuk penyakit gangguan pada respirasi seperti bronkitaksis, asma bronkiale, PPOK, begitu ya. Selanjutnya bronkitis dan ISPA dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari bagaimana cara melakukan asesmen ya, dimulai dari anamnesis ya, selanjutnya inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan bagaimana kita melakukan penegakan diagnosa. Selanjutnya adalah intervensi apa yang harus kita berikan. Nah, di sini kalau respirasi ini kita besok kita akan belajar mengenai bagaimana teknik-teknik breathing exercise ya bisa diberikan pada kasus-kasus tertentu. Begitu ya. Itu. Pada IPPA pada kardiovaskuler ini akan mempunyai tujuan khusus yang bagi mahasiswa ya, ini diharapkan yang pertama adalah mampu melakukan inspeksi jantung. Kalau kita bicara IPPA, I-nya ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, inspeksi berarti ini adalah pemeriksaan dengan kita mengamati, dengan kita melihat, mengamati, melihat upama jantung, upamanya bagaimana kita melihat daripada gerakan dari venanya, vena pada dada, vena dalam jugularisnya, apikordisnya, begitu. Itu bagaimana denyutannya, begitu. Itu yang kita amati. Terus selanjutnya adalah bentuk sangkar toraknya seperti apa. Kalau cembung itu menandakan bahwanya adanya emfisema paru, begitu ya. Terus cekung itu menandakan adanya begitu. Jadi sebenarnya karena pada daerah sternum itu kan makanya terdiri dari dua tulang, antara tulang sejati dan palsu. Tulang sejati itu dibentuk oleh tulang keras, sementara tulang ini adalah tulang keras dan tulang rawan. Makanya kenapa pada daerah diafragma itu bisa berkembang dan juga bisa menyempit begitu. Jadi fungsi organ nanti itu akan mempengaruhi daripada bentuk daripada sangkar toraknya. Itu ya, itu. Jadi kita lihat seperti pada gangguan, terutama gangguan pernafasan, ya, terutama pada paru itu pada waktu inspirasi pendek, pada waktu ekspirasi itu mengalami kesulitan, maka dia kalau ekspirasi harus dengan meniup begitu ya. Makanya kenapa terus akhirnya dadanya menjadi cekung. Itu tanda secara fisik pada penderita asma begitu. Jadi bentuk sangkar torak itu mempengaruhi daripada fungsi parunya. Ya, yang kedua adalah mampu melakukan palpasi jantung. Di sini palpasi ini adalah dengan melakukan pemeriksaan dengan cara menyentuh atau meraba.
begitu ya. Nah, yang disentuh apa? Adalah seperti pada waktu kita melakukan pengamatan, apa yang kita temukan? Umpamanya kok adanya gerakan atau denyutan pada dada, maka kita perlu melakukan palpasi, benar tidak gerakan itu? Ada getaran tidak? Begitu. Denyutan pada itu skordisnya itu pada apikordis, pada jantung yang sebelah kiri bawah itu ya. Itu pada katup mitralnya itu bagaimana? Harusnya adanya denyutan begitu. Itu ya. Itu kita palpasi itu ya. Jadi kita palpasi itu kita lakukan dengan gerakan yang lembut dan penekanan yang sedikit. Selanjutnya adalah mahasiswa itu harus mampu melakukan perkusi pada jantung dan menentukan batas-batas jantung. Batas jantung kiri, batas jantung kanan, begitu. Mahasiswa harus bisa melakukan di situ dan menentukan batas-batas jantung kiri, kanan, kiri bawah, kanan bawah, begitu. Batas antara jantung dan paru. Karena kan kalau paru itu kan ininya sonor ya, kalau itu kan jantung redup karena kan organ begitu ya. Jadi kita bisa melakukan perkusi. Bunyinya kan berbeda. Selanjutnya adalah yang keempat adalah mahasiswa harus mampu melakukan auskultasi pada jantung dan menentukan bunyi jantung 1, jantung 2, dan bising jantung. Begitu ya. Selanjutnya yang kelima, mampu melakukan palpasi nadi. Palpasi nadi ini mahasiswa harus bisa melakukan karena ini ya, jantung itu manifestasinya melalui daripada nadi. Selanjutnya yang keenam, dapat menentukan frekuensi tegangan irama macam denyut, isi perbedaan arteri kanan dan kiri, dan keadaan pada pembuluh darah. Jadi kita harus bisa membedakan antara frekuensi iramanya macam denyutan itu ya, antara arteri kanan dan kiri pada arteri radialisnya. Oh ya, kalau cepat kita kena takikardi, kalau lambat adalah bradikardi, begitu ya. Terus frekuensinya bagaimana? Harusnya normalnya berapa? 70 sampai 90, kalau lebih dari 100 berarti itu takikardi ya, denyut jantungnya cepat sekali, begitu. Terus iramanya bagaimana, harusnya teratur begitu ya. Oke. Nanti mulai minggu depan kita praktek ya. Untuk praktek di IPPA vaskuler ya. Ibu harap nanti semua harus sudah membawa peralatan seperti tensimeter, Medline, begitu ya, stetoskop, semua harus membawa alat semua. Jadi nanti kita praktek, mahasiswa bisa melakukan inspeksi ya, denyutan pada apikordisnya, denyutan nadinya, terus kita lihat denyut pada incisura jugularisnya, terus kalian bisa melakukan palpasi, perkusi untuk menentukan batas-batas jantung kiri dan kanan. Selanjutnya adalah auskultasi, gitu ya. Oke. Proyeksi jantung pada permukaan dada itu sebenarnya kalau jantung itu kan dibagi menjadi ada atrium, ada ventrikel ya. Sebelah kanan ada atrium kanan, ventrikel kanan. Sebelah kiri adalah atrium kiri, ventrikel kiri. Pada sebelah kanan itu akan mengalirkan darah ke paru-paru. Kalau yang kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Begitu ya. Dimulai dari atrium kanan melalui katup trikuspidal, terus ventrikel kanan melalui arteri pulmonaris mengedarah darah ke
ke paru-paru, paru-paru diproses, terus akhirnya menjadi darah merah masuk ke mana? Ke atrium mana? Atrium kiri. Selanjutnya melalui katup mitral yaitu ke ventrikel kiri mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Saya harap secara fisiologi bagaimana perjalanan sirkulasi darah pada manusia itu sudah paham, begitu ya. Darah terdiri dari ada vena cava superior, inferior, dan lain sebagainya. Ya, pada proyeksi jantung pada permukaan dada ada atrium kanan merupakan bagian jantung yang terletak paling jauh di sisi kanan. Ya, yaitu kira-kira 2 cm sebelah kanan pada tepi sternum. Ya, jadi 2 cm di sebelah kanan tepi sternum setinggi costa sternalis ketiga sampai ke-6 itu adalah atrium kanan, terletak di sebelah kanan ya daripada sternum ya kira-kira 2 cm pada costosternalis ketiga sampai ke-6. Selanjutnya adalah di bawahnya ada ventrikel kanan, itu menempati sebagian besar proyeksi jantung pada dinding dada. Batas bawahnya adalah garis yang menghubungkan sendi costosternalis ke-6 dengan apek cordis. Apek cordis itu letaknya yang costosternalis ke-5-6 di ventrikel kiri. Itu ya. Selanjutnya adalah ventrikel kiri, ini tidak begitu tampak jika dilihat dari depan karena pada proyeksi jantung pada dada daerah tepi kiri atas lebar 1,5 cm. Ya, batas kiri jantung adalah garis yang menghubungkan apek jantung dengan sendi costosternalis kedua sebelah kiri, itu ventrikel kiri. Selanjutnya pada atrium kiri, bagian jantung yang letaknya atrium kiri itu pada bagian paling posterior dan biasanya tidak terlihat dari depan, ya, kecuali sebagian kecil ya, terletak di belakang sendi costosternalis kiri kedua, ya, atrium kiri. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan di sini itu adalah secara topografi itu adalah di bagian depan rongga mediastinum ya. Jantung itu berada di atas jantung itu terlukis di atas yang dinamakan adalah precordium, pericordium ya. Alat yang kita perlukan adalah double lumen stetoskop ya, stetoskop untuk auskultasi dan timer. Ya, jadi sebenarnya tenaga kesehatan itu selalu harus pakai timer atau tidak kita harus selalu pakai jam. Ya. Kalau kita berhubungan dengan IPPA, kita tidak bisa lepas dari stetoskop. Begitu ya. Pemeriksaan umum, pakaian atas pasien harus disiapkan dalam keadaan terbuka. Kalau kita melakukan pemeriksaan pada jantung dan paru-paru, itu sebenarnya harus dalam keadaan terbuka. Karena kita tidak mungkin bisa mengamati denyutan tanpa membuka pakaian. Apakah akan terlihat dengan memakai pakaian? Tidak akan terlihat. Apek cordis tidak akan terlihat juga kalau memakai baju. Jadi memang pemeriksaan secara umum pakaian harus dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, ruang pemeriksa harus tenang untuk menampilkan auskultasi yang adekuat. Tetap selalu menjaga privasi pasien. Ya, jadi kita pun juga di sini itu juga harus minta izin kepada pasien. Ya. Jadi terus akhirnya suruh buka terus tidak buka secara vulgar itu tidak ya. Jadi kita harus minta izin dulu kepada pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan pada sangkartora yang memang
harus dibuka pakaiannya. Begitu ya. Jadi kita mengamati di situ denyutan pada jantung, denyutan pada apikordisnya, gitu ya. Selanjutnya adalah prioritaskan dan perhatikan untuk tanda-tanda kegawatan. Ya, pada IPPA yang pertama adalah inspeksi pada jantung. Nah, kita melakukan pemeriksaan dengan mengamati, dengan melihat inspeksi. Tanda-tanda yang harus diamati adalah di sini yang pertama adalah bentuk prekordium. Yang kedua adalah denyut pada apek jantungnya. Yang ketiga adalah denyut nadi pada dada dan denyut pada vena, terutama denyut vena jugularisnya. Ya. Bentuk pada prekordium itu pada umumnya kedua belah dada itu adalah simetri. Jadi kita harus memperhatikan kedua-duanya, apakah terjadi asimetrikal atau tidak. Ya, prekordium yang cekung itu dapat terjadi akibat adanya perikarditis. Jadi terjadinya peradangan pada prekordiumnya. Ini ya cekung itu bisa diakibatkan oleh perikarditis menaun, fibrosis, atelektasis paru, ya, skoliosis, ya, dan kiposkoliosis. Perikardium yang gembung, yang cenderung dadanya kayak maju ke depan, dapat terjadi akibat terjadinya pembesaran pada jantung atau efusi epikardium. Jadi di situ banyaknya cairan pada epikardiumnya atau efusi pleura, banyaknya cairan pada daerah paru atau tumor paru atau tumor mediastinum. Jadi perlu kita curigai di situ. Maka kalau sangat itu perlu kita amati. Kita lihat apakah kiri dan kanan sama. Umpamanya yang kanan kok lebih gembung gitu, yang kiri tidak, berarti kemungkinan di kanannya kalau enggak jantungnya atau paru kanannya itu yang bermasalah. Banyaknya cairan ataukah banyaknya udara atau adanya pembesaran pada organ dalam begitu ya. Itu. Jadi nanti selain pengamatan nanti bisa dilakukan yaitu dengan palpasi, kita palpasi apakah ada trailnya, apa selanjutnya kita lakukan perkusi, bunyinya bagaimana, begitu selanjutnya auskultasi itu nanti akan membantu menegakkan sebuah diagnosa. Ya, selanjutnya adalah dari bentuk prekordium adalah yang kita amati adalah denyut apek jantung atau ictus cordis. Denyut apek jantung itu bisa terlihat ya, sebentar ya. Denyut apek jantung dalam keadaan normal dengan sikap itu bisa diamati dalam keadaan duduk, tidur telentang, sebentar ya. Ya, dalam keadaan normal dengan sikap duduk atau tidur telentang atau berdiri itu terlihat di dalam ruangan interkosta 5 ya kalau dalam keadaan normal. Kita duduk, terlentang, berdiri itu ictus cordisnya itu di dalam interkosta kelima sisi kiri. Agak medial dari linea midclavicularis sinistra. Ya, jadi di tengah-tengah klavikula ya itu agak sedikit medial. Jadi hampir dekat dengan puting susu ya, tapi puting susu itu tidak semua berada di interkosta 5 karena anatomi ini tuh kadang berbeda-beda ada ya, tapi rata-rata di interkosta 5.
gitu ya. Pada iktus pada anak-anak di interkosta keempat, ya. Di sini sifat iktus, jadi kalau kita melihat iktus nanti kayak ada seperti denyutan, kita memperhatikan di situ ya. Pada keadaan normal, iktus hanya merupakan tonjolan kecil yang sifatnya lokal. Pada pembesaran yang sangat pada bilik kiri, iktus akan meluas ya. Itu hanya terjadi selama sistol. Oleh karena itu untuk memeriksa iktus kita adakan juga palpasi pada arteri komunis ya untuk merasakan adanya gelombang yang asalnya dari sistol. Jadi denyutan pada iktus kordis itu adalah denyutan yang bisa dirasakan yang terjadi pada saat selama sistol saja. Ya, pada waktu ventrikel jantung itu berkontraksi, itu ya. Kalau pada masa sistol, kalau diastol ventrikel pada waktu relaksasi, begitu ya. Itu. Selanjutnya adalah denyut pada nadi di dada ya. Apabila di dada bagian atas terdapat denyutan, maka curiga adanya kelainan pada aorta. Jadi harusnya denyutan pada dada itu tidak ada ya. Ya, kalau kita lihat pada daerah dada, kanan aorta, kiri pulmonalis itu ya, apakah pada katup trikuspidal itu juga terjadi ada denyutan enggak antara trikuspidal antara atrium dan bilik kanan itu kan trikuspidal ya, mitral itu di antara ventrikel dan atrium pada di sebelah kiri. Begitu ya. Aneurisma aorta ascendens dapat menimbulkan denyutan di ruang interkosta 2 kanan ya. Itu karena kanan itu adalah di aorta, di katup aorta, yang kiri itu adalah pulmonalis. Sedangkan denyutan pada di daerah ruang interkosta 2 kiri menunjukkan adanya dilatasi daripada pulmonalis atau arteri pulmonalis atau aneurisma aorta descendens. Begitu ya. Jadi kalau ada denyutan pada interkosta 2 kanan, ini menunjukkan adanya dilatasi pada aorta ya, sementara yang kiri pulmonalis ya, kiri itu pada aorta, begitu ya. Jadi kita lihat denyutan pada daerah dada bagaimana, apakah di interkosta 2 kiri dan kanan itu ada denyutan atau tidak. Kalau ada denyutan berarti itu adanya aneurisma gitu ya. Harusnya tidak ada denyutannya, ada denyutan cuma di apekordisnya. Selanjutnya adalah denyutan vena. Vena yang tampak pada dada dan punggung itu tidak menunjukkan denyutan. Vena yang menunjukkan denyutan hanyalah pada vena jugularis internal dan eksternal. Jadi vena jugularis saja kita lakukan palpasi daerah vena jugularis, itu akan terlihat adanya denyutan. Gitu ya. Selanjutnya, sebenarnya palpasi itu adalah apabila kita menemukan inspeksi tadi umpamanya adanya denyutan pada apekordis. Nah, berarti kita perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan kita lakukan palpasi di situ. Umpamanya ada denyutan pada daerah dada kiri kanan, apakah pada trikuspidal kita lakukan benar tidak ada benar-benar ada denyutan tidak kita rasakan, itu ya itu. Nah, dalam palpasi jantung, nah di sini adalah yang dipalpasi adalah pada iktus kordisnya, getarannya atau trailnya, dan gerakan trakea. Ya,
ini pada waktu IPPA pada respirasi itu trail, getaran, dan gerakan trakea itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan iktus cordis ya pada palpasi yang dinilai adalah teraba tidaknya iktus ya, teraba tidak iktusnya itu ada tonjolan kecil, dan apabila telah teraba dinilai kuat angkat atau tidak. Kadang-kadang kita tidak melihat tetapi dapat meraba iktus karena memang kadang tidak terlihat, terutama kalau pada orang yang gemuk gitu ya, itu tidak terlihat denyutan pada iktus cordis, maka perlu kita raba. Pada keadaan normal, iktus cordis dapat teraba pada ruang interkostal 5, agak ke medial 2 cm dari linea mid clavicularis pada sebelah kiri. Itu ya. Selanjutnya adalah setelah kita melakukan pemeriksaan perabaan pada iktus cordis, kita melakukan pemeriksaan getaran atau trail. Trail ya, gerakan getaran seringkali adanya kelainan katup bawaan atau penyakit jantung kongenital. Yang harus diperhatikan di sini adalah lokasi getaran. Terjadinya getaran saat sistol atau diastol. Getaran yang lemah akan lebih mudah dipalpasi apabila orang tersebut melakukan pekerjaan fisik dengan frekuensi jantung dan darah akan getaran itu akan terlihat ya setelah melakukan pekerjaan fisik. Dengan terabanya getaran maka pada auskultasi nantinya akan terdengar bising jantung. Jadi apabila kita menemukan adanya getaran di situ, itu biasanya akan terdengar bising jantung ya. Nanti kita akan menentukan batas jantung kiri, batas jantung kanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerakan pada trakea. Pada aneurisma aorta, denyutan aorta ini akan menjalar ke trakea. Ini dapat teraba. Sebenarnya trakea ini, gerakan trakea itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau teraba ada denyutan berarti ini sebenarnya karena pengaruh dari denyutan pada aortanya. Nah, ini perkusi jantung. Kita melakukan perkusi untuk menetapkan batas-batas jantung. Perkusi, caranya kita melakukan perkusi, tangan ini kita taruh di dada, selanjutnya kita melakukan ketukan pada jari tengah, gitu ya. Kita rasakan apakah sonor ataukah redup, gitu ya. Kita melakukan perkusi untuk menetapkan batas jantung kiri dan kanan. Perkusi jantung mempunyai arti 2 macam. Ya, penyakit jantung yaitu efusi atau aneurisma ya. Jadi di sini perkusi kita akan menentukan batas kiri jantung dan batas kanan jantung. Bentar ya. Batas kiri jantung kita akan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Kita mulai dari sebelah kiri. Perubahan antara sonor, bunyi sonor dari paru-paru ke redup relatif kita tetapkan sebagai batas jantung kiri. Jadi nanti dari lateral kita jadi nanti itu dari kiri ke medial. Begitu ya. Pada normal, pada atas ya, batas jantung kiri atas, yaitu di sternointercostalis 2 kiri di linea, sebentar ya. Halo, Mbak.